Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat grup bukan gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah. Apa yang kalian tunggu-tunggu? Ya, kemenangan besar Pak Jokowi dan koalisinya ya di seluruh Jawa. Mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Banten, cuma di Jakarta doang. Dan ini membuat Bu Megawati ini kepanasan ya, terutama di Jawa Tengah. Beliau mengaku Jawa Tengah adalah kandang banteng. Kalau nggak ada campur tangan penguasa, Jawa Tengah nggak akan ambruk. Ini lawannya penguasa gitu ya. Itu pun pula yang dikatakan oleh Hasto, Deddy Sitorus dan segalanya yang katanya peran dari partai coklat lah katanya ya. Alah bu, wong kalah saja nggak terima. Dulu salahin bansos, sekarang selain salahin bansos juga salahin aparat negara, partai coklat. Kok nggak ada benernya sih? Padahal ya di sini itu nggak ada yang ngasih duit apa sembako dari Gubernur Lutfi. Nah, tapi hasilnya ya di sini menang telak gitu loh. Itu artinya apa? Pendapat dari elit-elit PDIP itu hanya bualan semata. Nah, Pak Jokowi juga buka suara tentang Pilkada 2024 ini. Tapi Pak Jokowi seperti biasa, adem ayem gitu ya. Nah, seperti apa sih video lengkapnya? Langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Saudara-saudara sekalian, saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI 3 kali. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan, dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Namun, dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman. Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani. Perhitungan siapapun yang menang jangan jumawa, yang kalah pun juga bisa menerima karena memang kedaulatan ada di tangan rakyat. Ya. Si Jokowi itu lu harus jadikan teman, lu jadikan dia lawan, modal sendiri lu kan. Oh sorry, ya toh modal sendiri lu. Jangan salahkan orang lain, salah lu sendiri. Mestinya lu punya orang, mestinya lu pakai, enggak aja lu pakai, malah lu bikin jadi lawan. Modal lu, kan gitu tuh. Andika Hendi itu loh. Politik uang, politik bansos. Dengan bergaya boleh. Tetap kalah. Ya, bergaya. Satu. Merasa sok paling suci. Matur nuwun nggih untuk semuanya, saya mengucapkan terima kasih. Bergaya nggak apa-apa. Jangan lupa nggih. Apa ini? Satu. Ku ra siji to. Pokoknya dua terakan. Bahwa PDIP tumbang di kandang banteng di Jawa Tengah. Gimana Anda menjelaskan itu? PDIP tumbang di kandang banteng. Kalau ngelawan negara pasti tumbang, Pak. Melawan negara? Melawan negara pasti tumbang. Jadi kan partai politik itu. Gini, ini sudah dibicarakan secara resmi. Dan rakyat silakan lihat di berbagai media sosial, di bawah bagaimana mereka bilang, suka-suka lu lah. Suka-suka lu lah. Daerah seperti Sumatera Utara, kurang telanjang apa? Wakapolda, PJ, sampai kemarin tuh, yang namanya PJ, itu masih ngumpulin ASN, patuh dan taat. Di Kapuas, di Kalimantan Tengah masih.
Bansos sampai di semua provinsi, di semua kabupaten dan kota di Sumatera Utara telanjang, tidak ada apa-apa. Jadi ini adalah kedewasaan politik yang tidak dewasa instrumen negara. Makanya tadi saya bilang yang menang dalam pemilu ini nggak usah angkat dada. Mau itu Kim, mau itu calon, terutama di Sumatera Utara, di Lampung, di Banten, ya, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, itu semua kita sama-sama tahu. Nggak usah jadi orang munafik, saya nggak suka. Ya, jadi itu sudah sangat telanjang. Kita mau bilang apa? Dan anomalinya sangat jelas. Ambil contoh Banten. Itu 1 minggu sebelum coblosan itu 77% versi LSI elektabilitas Airin. Di 30-an% itu Andra Soni. Secara logika politik, kecuali ada kejadian luar biasa, orang waras nggak akan Katanya terima dulu Airin nggak percaya menyelesaikan survei. itu sangat tidak masuk akal. Oke. Siapa yang bergerak? Kalau yang kami terima, yaitu tadi parcok itu. Parcok Nah, ya. di luar itu saya kira ini persoalannya lagi ya di kita kalau menurut saya. Rusaknya ini. Karena yang digunakan itu tidak saja money politik, tidak saja pengerahan aparatur negara, tetapi juga intimidasi dan ancaman. Berbeda sekali karena waktu Pak Jokowi itu kepercayaan publiknya bahkan paling tinggi di dunia. Ya, kepercayaan publiknya. Betul ya Pak ya? Habis itu Pak Prabowo 85%. Lebih tinggi lagi Pak. Kalau rakyat Indonesia nggak percaya Pak, kalau hari ini ada yang nggak jujur main ya, polisi juga kepercayaan publiknya tinggi Pak. Ya, kejaksaan juga meningkat. Nah, kalau polisi kita bisa Boleh gantian nggak? Ya, silakan biar Ara dulu. Ya, kalau kamu ngomong gantian. Ya, Ya. kita nggak usah kayak anak kecil. Aku mau kasih tahu bahwa Ya, polisi kalau- beda. Oke, biar Ara. Ya, Ngomong silakan, aja. silakan. Ngomong Udah, aja. silakan. Eh, Nggak apa-apa, silakan. Bukan kamu yang ngatur. Yuk silakan. Ya, saya silakan. Bukan kamu yang ngatur. Di sini ada moderator. Lewat Silakan, moderator, silakan, silakan aja Ya, moderator. moderator yang ngatur bukan Yuk, kamu. silakan. Makanya saya bilang lewat moderator, Nah, silakan. udah gitu ya. Hmm. Emang kalau kalah itu ikhlas saja. Enggak, Kalau kalah kalau itu udah- memang Oke, udah, berat, silakan, Ara. ya, gitu. Kalau belajar negarawan itu pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali Nggak kalah? usah terlalu songong lah. Ya. Kita terlalu songong. Udah lah. biar Bung Dedi Emang Ara itu dulu selesai dulu. faktanya. Nggak, dari kok tadi begitu. songong melulu lu soalnya. Nggak usah Ya. terlalu songong kita. Memang berat kalah itu. Iya. Ya, Oke, silakan. sabar aja. Ya memang lebih enak jadi kaki tangan oligarki kalau. Ya. Oke, berhenti Bung Dedi biar Ara dulu kasih. Ya udah. Memang berat kalah itu. Nah, ya. jangan terusin lu kayak Dan perempuan. jangan Lu udah menteri aja masih kayak perempuan, Pak. gue heran. Udah, biar Ara dulu. Maaf, saya Marah. gender base ya. Nggak apa-apa. Tapi kayak anak kecil. Nggak apa-apa ya. Oke, silakan Bung Ara. Bang, Tadi Udah demokrasi terus terancam lah, lu mati masih tadi. mancing aja nggak lu. kelas gitu ya. Ya, nggak kelas Iya. tapi lu pancing terus. Udah Bung Ara, Bung Nggak Ara kelas tuh dulu. lu ngomong aja. Kenapa kepancing? Silakan. Kalau memang bagus kenapa kepancing? Ya kan? Berarti nggak kelas kan? Merahnya partai bisa redup gitu mas, bisa pudar dengan sosok Jokowi efek itu. Faktor Di kandang endorsementnya banteng besar kan sekali loh, bukan Mas, ya. Dan bukan sebenarnya suatu basis wilayah yang main-main ini Betul. mas. Dan pertama memang ini kali pertama PD Perjuangan dalam era pilkada gubernur di Jawa Timur, Jawa Tengah itu kalah. Sebelumnya selalu menang. Itu dia. Jadi siapapun calon yang diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Tengah pasti menang. Misalnya Pak Bibit diusung oleh PD Perjuangan menang. Di periode kedua Pak Bibit itu diusunglah namanya Ganjar Pranowo oleh PD Perjuangan. Waktu itu elektabilitasnya baru ya? di bawah. Tapi mengejar karena kekuatan partai. Partai. Dan akhirnya menang dua kali ya Pak Ganjar Pranowo 2013-2018. Jadi ini pengalaman pertama PD Perjuangan mengusung calon gubernur yang kalah. Kemudian tetapi bukan pengalaman pertama buat PD Perjuangan menghadapi kekalahan melawan Pak Jokowi 2024 Maret ya. Prabowo Subianto yang kita tahu kalah beberapa kali di Jawa Tengah, tapi setelah berduet dengan Gibran Terpatahkan. itu akhirnya bisa mengalahkan dominasi calon presiden yang diusung oleh PD Perjuangan. Ya, mungkin saya akan bahas satu persatu di Sentral Jawa. Yang pertama akan saya bahas tentang kemenangan di Jawa Tengah Bapak Lutfi. Jujur saja, ini harus saya katakan, awalnya Andika ini di presentasi yang bagus sekali, ya. Tapi teman-teman harus tahu, inilah namanya power Jokowi, ya. Jokowi itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Di saat genting-gentingnya suara Andika ini meninggi, Bapak Jokowi blusukan ke sana ke sini, ya. Apakah dianggap partai sebanyak itu tidak berfungsi terlalu besar? Enggak juga, ya. Tapi inilah taktik seorang Jokowi, bahwasanya PDIP Perjuangan di Jawa Tengah ini bukanlah hal yang sepele, ya. Itu harus diakui.
Karena ini adalah kandang PDI Perjuangan. Tapi power seorang Jokowi ya, Jokowi ini mempunyai nama yang sangat baik di Jawa Tengah ini ya. Kepuasan masyarakat Jateng terhadap Jokowi di angka 80%. Belusukanlah Bapak Jokowi itu ke sana kemari ke daerah-daerah, mempromosikan Lutfi dan Hasim. Dan akhirnya apa? Dampaknya kemenangan ini yang terjadi di Jawa Tengah dimenangkan oleh Lutfi dan Yasin. Itu harus diakui peran seorang Jokowi. Setuju atau enggak?